Sejumlah bakal calon kepala daerah telah menjalani tes pemeriksaan kesehatan. Tes kesehatan menjadi persyaratan yang harus dijalani oleh para bakal calon kepala daerah. Bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan sebagai tahapan yang wajib dijalani dalam kontestasi Pilkada 2024. Pemeriksaan kesehatan berjalan lebih cepat, yakni selama 8 jam. Ridwan Kamil mengungkapkan, jelang pemeriksaan kesehatan, ia bersama dengan pasangannya sudah banyak mengkonsumsi vitamin D alias doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari 11 jam yang direncanakan, karena pasangan Ridho insya Allah sehat walafiat, kami bisa menyelesaikan 2 jam lebih cepat, ya 9 jam. Harusnya 8 jam, tapi 1 jamnya dipakai di setrum-setrum oleh dokter saraf. Saya tanya, dok, kenapa kami di setrum sana-sini? Biar nanti pemimpin harus responsif, katanya gitu. Jadi sarafnya dicek sana-sini. Alhamdulillah selamat. Itu aja, karena saya pernah 2 kali pilkada, nggak ada tes yang barusan. Jadi baru di pilkada kali ini ada tes untuk responsif saraf. Alhamdulillah insya Allah sehat semuanya. Tentu hasilnya nanti diumumkan lusa kalau tidak salah ya, untuk seluruh pasangan. Sementara itu, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno telah menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan pada hari Jumat 30 Agustus 2024. Pramono Rano mengucapkan terima kasih atas 20 dokter spesialis dan 20 tim medis yang bertugas melakukan pemeriksaan. Kami berdua mengucapkan terima kasih kepada seluruh dokter, perawat, dan seluruh staf yang ada di rumah sakit ini. Yang luar biasa bagi saya. Sementara di Banten, Airin Rahmidiani Ade Sumardi menjadi pasangan pertama yang menjalani tes kesehatan yang telah ditetapkan oleh KPUD Banten. Mengingat pasangan ini menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri dalam Pilgub Banten. Sebelum menjalankan tes kesehatan, ada beberapa ketentuan yang harus dijalankan oleh pasangan calon gubernur yang hendak melakukan tes kesehatan. Pak Ade nanti ganti Rajana, Pak Ade dari rumah. Saya dari Tangerang. Langsung dari Tangerang yang biar nggak konstitusi. Iya, langsung aja ketemu di sini. Tunggal Cerewet ya. Amin, udah persiapan sendiri. Di Jawa Timur, pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dilakukan di Graha Amerta RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Tes kesehatan ini diikuti pasangan Tri Risma Harini dan Zainul Asar Asumta, serta Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta menjalani pemeriksaan kesehatan fisik. Sementara Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim menjalani pemeriksaan kesehatan psikologi atau kejiwaan. Kita siapkan 121 tenaga medis yang terdiri dari dokter subspesialis, dokter spesialis, psikolog, dan tenaga keperawatan, serta ada 17 bidang keilmuan yang akan kita lakukan periksa dalam 2 hari penuh. Pemeriksaan kesehatan menjadi syarat wajib pencalonan bakal pasangan calon kepala daerah untuk bisa ikut kontestasi Pilkada 2024. Usai pemeriksaan kesehatan, para calon kepala daerah menyerahkan hasilnya ke Komisi Pemilihan Umum sebagai kelengkapan dokumen bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Dede Mulyadi Erwan Setiawan serta Ahmad Saiku Ilham Habibie kembali menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung di hari kedua ini. Kedua paslon menjalani tes kejiwaan dan urin sebagai salah satu syarat untuk maju di kontestasi Pilkada 2024. Memasuki hari kedua, 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Dede Mulyadi Erwan Setiawan, serta Ahmad Saiku Ilham Habibie kembali mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Setelah sebelumnya menjalani tes kesehatan fisik atau jasmani, hari ini kedua paslon menjalani tes kejiwaan dan urin. Kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2024 ini mengaku siap mengikuti prosedur yang sudah ditentukan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat. Terlebih para paslon pernah memiliki pengalaman serupa sebelumnya. Nggak ada persiapan, apa yang dipersiapkan kan cuma hanya mengikuti apa yang menjadi alur yang disampaikan oleh dan disediakan oleh para dokter yang ada di sini.
Tidak lah, yang penting kan kita sehat, jiwa kita sehat, itu aja. Apa saja Kang sekarang itu kan? Hari ini katanya pemeriksaan rohani, saya nggak tahu apakah rohani bisa diperiksa. Sebenarnya bukan pemeriksaan rohani ya, pemeriksaan kejiwaan. Rohani itu kan nggak bisa diperiksa. Kalau kejiwaan itu didasarkan pada pikiran, jadi terukur ya. Sementara dua pasangan calon lainnya yakni Acep Adang Ruhiat dan Gita KDI serta JJ Wiradinata, Ronald Surapraja juga jalani tes kesehatan rohani hari ini. Ada persiapan khusus apa? Ngalir aja lah. Ini datang barengan. Opak pakai batik aja. Opak pakai batik tuh kayak. Kita gimana teh persiapannya teh? Ya seperti yang beliau sampaikan, mengalir aja dan mohon doanya mudah-mudahan lancar. Hari ini tuh tes kesehatan rohani ya. Insya Allah saya mah sehat secara rohani lah. Jasmani juga tidur cukup aja tadi malam. Terus juga ya udah ngobrol sama mama sama bapak, santai di rumah, tenangkan pikiran. Udah gitu. Gak ada yang spesial. Ada Tidurnya persiapan khusus nggak? enggak, biasa kan sudah 4 kali. Oke. Jadi tidur biasa, tidur juga enggak biasa kan. Ada tidur jam olahraga gitu atau kayak gimana? iya lah, ya, sibuk jadi nggak pernah dalam kan saya kan juga ketua PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran kan, saya juga di sana mempersiapkan pilkada Kabupaten Pangandaran kan, jadi sebulan 2 bulan ini hampir 3-4 bulan ini nggak, saya sepedahan biasanya. Hari ini karena sibuk sana kemari, udah 4 bulan nggak sepedahan tuh. Tidak seperti tes kesehatan fisik kemarin yang berlangsung lebih dari 10 jam, tes kejiwaan kali ini akan berlangsung sekitar 4-5 jam. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Vinkran, iNews melaporkan. Persaingan Pilkada Gubernur Jawa Barat akan berlangsung sengit dengan 4 pasangan calon, 2 publik figur dan pesohor partai politik ikut dalam kontestasi. Lantas bagaimana prediksi Pilgub Jawa Barat? Berikut dialog lengkap dari rekan Syafaati Suryo dengan Ronald Surapraja dan pengamat politik Pangi Syarwi Caniago. Sebenarnya ini yang kita katakan bahwa latar belakang calon kepala daerah yang diinginkan publik dari data survei Poxpol kemarin itu memang melatar belakang banyak dari kepala daerah, tapi ada juga kemudian kalau nggak salah kalau dari artis itu ada ya, tapi nggak terlalu besar juga. Nah, tetapi intinya mereka sebenarnya membaca apa yang bisa meyakinkan mereka untuk memilih. Nah, sebenarnya dalam konteks ini saya ingin mengatakan begini. Dulu dalam pilkada kalau pileknya itu memang dijadikan artis atau public figure atau tokoh-tokoh yang terkenal itu sebagai vote getter ya, mesin pendulang suara. Karena bagaimana untuk menyelamatkan partai supaya partai punya kursi. Mereka nggak peduli apakah ini kader, ini nggak kader atau ini orangnya. Yang penting partainya dapat kursi gitu. Nah di dalam konteks pilkada beda. Konteks pilkada adalah bagaimana menang. Nah, bagaimana menang? Tentu saja dalam racikan elektoral itu kan ada 3 aspek, yaitu tingkat popularity, likability, dan tingkat. Baik. Kita ke Kang Ronald. Kang Ronald, saya kutip pernyataan dari Bang Pangi. Apa yang meyakinkan Kang Ronald bisa dipilih oleh warga Jawa Barat? Karena 3 lawan Kang Ronald ini dapat dikatakan juga bukan lawan yang mudah begitu, Kang Ronald. Ya. Saya kira siapapun profesional pada awalnya adalah seorang amatir. There is always first time for everything. Ya, tergantung yang menjalaninya itu bisa cepat beradaptasi dan belajar seperti apa. Saya adalah orang asli Jawa Barat. Jangan ragukan cinta saya untuk Jawa Barat. Ya, jadi memang dari dulu saya pribadi memang ada niat keinginan mulia untuk mendarmabaktikan hidup sebuah masyarakat. Ketika pintu kota Bandung tidak jadi, ternyata ada amanah yang lebih besar buat Jawa Barat. Saya kira kenapa tidak? Ya. Untuk soal strategi, untuk soal belanja program, saya kira masih belum bisa berbicara sekarang karena juga ini kan masih baru sekali, saya masih tes kesehatan dan sebagainya, itu kan nanti akan dipersiapkan oleh tim.
Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno terus mendorong para santri menjadi generasi kreatif pencetak lapangan kerja. Hal ini diungkapkan saat menghadiri program Santri Digitalpreneur 2024 di Pondok Pesantren Az-Hidayah, Klender, Jakarta Timur. Menparekraf Sandiaga Uno menghadiri program Santri Digitalpreneur 2024 bertema generasi kreatif berdaya saing di Pondok Pesantren Az-Hidayah, Klender, Jakarta Timur. Melalui program Santri Digitalpreneur Indonesia 2024 ini, Sandiaga berharap Ponpes mampu menjadi tempat bagi para santri dalam meningkatkan kapasitas dan keahlian dalam menciptakan lapangan kerja di masa mendatang. Kita di sini ingin mencetak santri digitalpreneur agar para santri bisa menjadi para pelaku ekonomi kreatif digitalpreneur yang bukan mencari kerja tapi menciptakan lapangan kerja. Dengan bekal yang dimiliki, para santri diharapkan menjadi garda terdepan penciptaan ekonomi kreatif dan menjadi lokomotif kesejahteraan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah 79 tahun Indonesia merdeka, sebagian masyarakat di Pulau Leti, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku masih tinggal di rumah yang tidak layak huni. Keadaan itu diperparah dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. Makasih banyak. Pulau Leti atau Kecamatan Leti adalah wilayah yang terletak di Maluku Barat Daya dan merupakan wilayah terluar Indonesia yang berbatasan dengan Timor Leste. Wilayah ini terdiri dari 7 desa yang memiliki 8.767 jiwa penduduk. Sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani, peternak, dan nelayan. Penduduk di Pulau Leti tinggal dengan rumah kayu semi permanen dan sebagian besar kondisinya sudah tidak layak huni. Tidak hanya kondisi tempat tinggal, masyarakat juga kesulitan akses jalan dan air bersih. Dalam rangka mendukung pemerintah, Kodim 1511 Pulau Moa menggelar TMMD ke-121 dengan membangun fasilitas umum penampungan air, jalan penghubung desa, dan merehabilitasi rumah warga tidak layak huni di 7 desa. Kemudian sasaran yang kami pilih di sini ya, yang pertama yaitu RTLH berjumlah 50 unit. Dan yang kedua, sasaran kedua adalah bak penampungan air yang terbagi di 7 desa. Kemudian jalan rabat 2.300 meter. Program ini mendapat respon positif dari masyarakat. Masyarakat senang dengan adanya pembangunan di kampung mereka. Dengan derayan air mata, seorang warga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada prajurit TNI. Dari kecil sampai dengan besar, atau hidup susah sampai dengan sekarang, dan kami tidak bisa mendapat pendidikan yang layak, sehingga rumah ini kami tidak renovasi. Terima kasih banyak atas pengorbanan, atas bantuan daripada bapak-bapak TNI yang sudah membantu kami. Tidak hanya pembangunan fisik, TMMD kali ini juga memberikan penyuluhan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan diharapkan program TMMD ini dapat mempercepat pembangunan di wilayah 3T yang sulit terjangkau pemerintah pusat. Pemirsa, kita ke informasi wisata. Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi melepas liarkan anak penyu sekaligus menjaga populasi penyu, Anda bisa mengunjungi kawasan wisata Tanjung Lesung di Pandeglang, Banten. Objek wisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, Banten menawarkan pengalaman unik bagi wisatawan. Di lokasi ini, pengunjung bisa mendapatkan edukasi tentang pelestarian penyu di sebuah penangkaran bernama Sahabat Penyu. Ada 2 jenis penyu yang ditangkarkan di tempat ini, yakni penyu sisik dan penyu hijau. Umumnya, penyu bertelur di pinggir pantai dan meninggalkan sarangnya. Oleh pengelola penangkaran, telur penyu dipelihara dan jika sudah menjadi tukik atau anak penyu akan dilepas liarkan. Uniknya, para pengunjung akan diberikan kesempatan melepas liarkan penyu ke habitatnya. Pelestarian penyu sisik dan penyu hijau tak lepas dari tingginya perburuan tukik dan penyu dewasa
dari kedua jenis penyu tersebut. Para pemburu biasanya mengambil telur dan daging penyu untuk dijual dengan harga mahal. Padahal semua jenis penyu laut di Indonesia telah dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sebagai bentuk rasa syukur atas produksi durian yang melimpah, Festival Durian diadakan di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Namun di balik harum durian yang menggoda, Festival Durian Dairi ini juga menyuarakan suara kritis untuk lingkungan. Sebagai bentuk syukur atas hasil bumi yang melimpah, Festival Durian digelar selama 3 hari di Gedung Jauli Manik, Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Festival ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menikmati durian sepuas hati. Berbagai jenis durian dari berbagai desa di Dairi dipamerkan dan dijual dengan harga terjangkau. Kenapa kita melakukan festival durian? Kita mau memberikan pengetahuan kepada publik bahwasanya salah satu pendapatan yang paling besar itu dari hasil pertanian adalah durian. Karena beberapa daerah di Sidikalang ini, di Kabupaten Dairi ini ada beberapa daerah yang menghasilkan durian dan hasilnya lumayan banyak. Namun di balik kemeriahan festival yang diinisiasi Aliansi Petani untuk Keadilan dan sejumlah yayasan, tersimpan kekhawatiran akan ancaman terhadap kelestarian perkebunan durian. Kehadiran perusahaan tambang di Kabupaten Dairi dikhawatirkan akan merusak lingkungan dan mengurangi produksi durian di masa depan. Dari Kabupaten Dairi, Irwan Sasitepu, iNews melaporkan.